Racing, sebuah game balapan mobil penuh kerusuhan dari Electronic Arts. Kalian masih ingat gak dengan momen-momen ini? Ketika kalian main berdua sama teman kalian, saling berebut turbo di setiap tikungan, saling menyerang dengan item power up, melakukan freestyle atau trik di udara, nemu jalan tersembunyi, dan yang paling memorable-nya lagi, tentu saja mencari telur dan kode cheat-nya untuk membuka mobil-mobil rahasia. Dan yang nonton video ini kalian pasti tahu kata aboga-boga. Tapi pertanyaannya, kenapa game yang sespektakuler ini justru tidak pernah punya lanjutan atau sequel barunya lagi? Apa alasan yang membuat hal ini terjadi? Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Halo semuanya, saya Kita Zawayemi. Sebelum kita memasuki isi dari videonya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang ingin game kesukaannya dibahas, boleh tulis di komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Rumble Racing. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2001 secara eksklusif untuk dikembangkan oleh EA Redwood Shore dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Game ini sebenarnya ada sequel dari NASCAR Rumble yang dirilis setahun sebelum di PlayStation 1. Bedanya, kalau NASCAR Rumble menggunakan lisensi resmi NASCAR dengan mobil-mobil balap sungguhan. Nah, di Rumble Racing justru melepas seluruh lisensi tersebut dan menggantinya dengan desain mobil-mobil asli buatan gamenya. Hasilnya, EA bisa lebih bebas berkreasi, menghadirkan balapan yang lebih cepat, lebih liar, dan lebih arcade tanpa batasan hak cipta. EA ingin menciptakan game balapan yang fun, penuh gaya, dan cocok untuk semua umur. Bukan simulasi serius seperti Need for Speed pada masanya. Dari sisi gameplay, Rumble Racing benar-benar menonjol di antara game balapan lain di era PS2. Player tidak terlalu dituntut untuk ngebut, tapi juga harus melakukan trik dan stunt di udara seperti barrel roll, flip, atau spin untuk mengisi turbometer. Setiap trik yang berhasil dilakukan akan memberi nos atau kecepatan tambahan yang bisa digunakan untuk melesat di jalur balap. Konsep ini bikin gameplaynya terasa sangat dinamis di mana skill dan timing jadi kunci kemenangannya. Trek atau arena balap yang tersedia juga penuh variasi, mulai dari jalur pantai, pegunungan, gurun, hingga kota futuristik. Lengkap dengan shortcut rahasia dan jalan alternatifnya juga, yang bisa mengubah posisi balapan secara drastis. Rumble Racing juga menawarkan beberapa mode permainan, seperti Championship Mode untuk membuka mobil dan trek baru, Single Race untuk latihan, dan tentu saja multiplayer split screen yang memungkinkan dua player bertanding di satu layar yang jadi andalan game PS2 pada masanya. Mobil-mobil dalam game ini sangat beragam, mulai dari muscle car klasik, truk modifikasi, hingga mobil futuristik. Semuanya punya karakteristik yang berbeda. Beberapa mobil hanya bisa dibuka menggunakan kode cheat, dan inilah yang membuat game ini terkenal di kalangan gamer PS2. Dalam game Rumble Racing terdapat fitur yang menurut saya ini adalah daya tarik utama untuk game ini. Yang pertama adalah telur. Di Rumble Racing ada sebuah Easter egg rahasia berbentuk telur yang tersebar di berbagai trek balapan. Kalau player berhasil menemukannya, maka akan mendapatkan hadiah seperti mobil baru beserta kode cheat mobil tersebut. Yang bikin menarik, EA tidak pernah memberi petunjuk resmi soal lokasi telur ini. Jadi, player harus menjelajahi sendiri jalur treknya, menemukan shortcut, dan melakukan trik ekstrim untuk bisa mendapatkannya. Beberapa bahkan tersembunyi di tempat sulit seperti di atas sungai atau tikungan curam. Fitur ini bikin player penasaran dan terus bermain ulang untuk mencari semua telur yang tersebar, menjadikannya salah satu elemen yang paling memorable dari game ini. Dan yang kedua adalah fitur cheat code. Dengan kekuatan MLM atau mulut ke mulut, gamer PS2 bisa saling menyebarkan cheat game ini ke setiap rental PS di dunia ini. Untuk membuka fitur cheat ini, kalian hanya perlu membuka menu option, masuk ke menu load or save, terus masuk ke menu password. Terakhir, ketikkan kode cheat yang ingin kalian gunakan. Cheat code dalam game ini sangat banyak, seperti untuk membuka mobil yang terkunci, membuka trek balap, dan turnamen balapan.
Cheat yang menurut saya paling enak dibaca dan dihafal adalah Aboga-boga untuk membuka mobil road trip, dan Yemplow untuk membuka Grand Champion dan EA Stunt Cup. Sebelum Rumble Racing, sebenarnya ada game pendahulunya yang cukup populer di PS1, yaitu NASCAR Rumble, yang dirilis pada tahun 2000. Game ini membawa konsep serupa, yaitu balapan penuh power up dan track yang penuh tantangan. Namun karena membawa nama NASCAR, banyak orang salah kaprah dan mengira game ini adalah simulasi balapan serius, padahal sebenarnya jauh lebih ke arah arcade penuh kerusuhan yang seru. Ketika masuk era PlayStation 2 pada tahun 2001, EA membuat sequel barunya dengan judul Rumble Racing. Dan EA memilih untuk melepas lisensi NASCAR sepenuhnya. Tanpa batasan lisensi, EA bisa lebih berkreasi dengan bebas. Menghadirkan mobil-mobil original, trek lebih besar, grafik yang jauh lebih halus, dan mekanik baru berbasis freestyle dan turbo. Kami suka turbo. Kalau dibandingkan, keduanya memang punya vibe yang mirip, tapi tetap ada perbedaan. NASCAR Rumble di PS1 punya tampilan lebih kartunis dan sedikit, burik. Ya wajar ya, karena game PS1. Serta power up yang sangat beragam seperti tornado, petir, dan oil slick. Serta suasana balapan yang lebih chaos. Sedangkan Rumble Racing di PS2 tampil lebih realistis dan lebih fokus ke mekanik freestyle dan turbonya. Kami suka turbo. Meskipun fitur power up-nya masih ada, player bisa memenangkan balapannya tanpa perlu terpaku pada item power up tersebut. Secara teknis, grafiknya jauh lebih tajam, kontrol lebih responsif, dan ada efek fisik yang membuat mobil terasa lebih berat atau ringan. Bisa dibilang, NASCAR Rumble adalah versi liar dan lucu, sementara Rumble Racing adalah versi dewasa dan serius. Tapi nggak serius-serius amat sih. Tapi tetap pada nuansa arcade. Keduanya punya keunikan masing-masing dan sama-sama meninggalkan kesan mendalam di hati para playernya. Lalu, kenapa seri sekeren ini tidak pernah dilanjutkan lagi? Jawabannya cukup kompleks. Setelah tahun 2001, EA mulai mengalihkan fokus ke franchise besar seperti Need for Speed, yang saat itu sedang naik daun lewat seri Underground dan Hot Pursuit. Lalu, genre arcade racing mulai tergeser oleh tren game yang lebih realistis atau berfokus pada simulasi seperti Gran Turismo dan Project Gotham Racing. Game ini kesulitan bersaing di pasar global. Akibatnya, setelah Rumble Racing, EA tidak pernah mengembangkan sequel atau spin-off-nya lagi. Seri ini benar-benar berhenti, hanya hidup lewat nostalgia para gamer lama yang masih memainkannya lewat emulator hingga hari ini. Tak terasa ya, sudah di penghujung video kali ini. Sebelum saya menutup videonya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian yang tiada hentinya memberikan support kepada saya. Terutama kalian, para dulurnya Kitazawa. Dan maafkan saya jika request dari kalian belum saya buatkan. Dan bagi kalian yang ingin join dulurnya Kitazawa, bisa langsung aja klik tanda gabung di sebelah subscriber. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menemani saya sampai detik ini. Menurut saya, Rumble Racing adalah game nostalgia yang cocok kalian mainkan lagi bersama teman atau kerabat kalian yang ingin kembali merasakan balapan khas arcade jadul. Dengan gameplay yang cepat, trik-trik freestyle spektakuler di udara, desain track yang penuh kejutan, dan jangan lupa aboga-boganya. Tapi sekali lagi, menurut kalian bagaimana? Jika mempunyai pendapat yang berbeda, tulis di komentar dan mari berdiskusi. Kalau begitu, saya Emi, see you